benar hal itu, atau Bapak bisa menerangkan pada saya supaya saya semakin jelas. Pertanyaan saya, Pak, artinya bukannya saya tidak percaya dengan Injil Yohanes itu, saya pengen tahu karena rupanya Bapak ada hubungan dengan beliau-beliau itu. Pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Pak, Al-Quran mengatakan, wahai Alkitab, percayalah engkau pada Al-Quran, karena kitab-kitab ini adalah membenarkan ayat-ayat kitab-kitab Injil dan Taurat yang ada padamu. Bermula dari itu saya ingin bertanya, bahwa Nabi Muhammad itu katanya adalah sudah dikatakan di dalam Injil Yohanes, kalau tidak salah beberapa, tapi pasal 13, ya, dikatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, Pak. Saya minta keterangan dari Bapak, apakah itu benar? Kalau memang itu salah, mohon diterangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yohanes yang mana yang mengarang Injil itu? Ini sebetulnya Pak Wasian itu mengutip dari karya-karya teologi liberal yang kebanyakan berjaya pada awal abad ke-19. Jadi digambarkan di sana seolah-olah Yohanes yang menulis kitab Injil ini bukan Yohanes muridnya Yesus. Nah, dasarnya apa? Salah satu keberatan bahwa itu adalah muridnya Yesus. Tidak mungkin Yesus bisa mengarang murid Yesus yang adalah orang rakyat jelata biasa, tinggal di Galilea, Kapernaum, mengarang suatu karya yang sedemikian tinggi tingkat bahasanya. Yohanes belajarnya dari mana? Itu kira-kira seperti itu gambarannya. Kok bisa Yohanes itu menciptakan suatu peristilaan-peristilaan yang begitu indahnya? Lalu dari mana dia dapat bahan segitu banyak? Sekolahnya di mana? Sehingga mulai diragu-ragukan, kemungkinan ini komunitas Kristen abad kedua yang menulis, bukan Yohanes Rasul itu. Teori ini menjadi laris di akhir abad 19, awal abad 20. Itu mulai berjayanya teori-teori ini. Tetapi kalau pada zaman ini mengutip pendapat seperti itu sudah ketinggalan kereta. Karena sejak temuan-temuan terakhir ini di Yerusalem dan sekitarnya, dan rupanya Pak Abdullah Wasian itu kelompok yang paling terlambat. Ini kalau teman-teman muslim yang lain seperti Cak Nur, seperti Komarudin Hidayat, pemahamannya sudah lebih modern lah. Ini model-model konservatif yang seperti ini. Dan saya pernah diundang ceramah di Paramadina juga mengenai masalah ini. Ada satu tulisan saya yang di luar itu, judulnya Kristologi Patristik. Dan dari Mesianisme Israel sampai Kristologi Patristik, itu ceramah saya di Forum Islam Paramadina. Lalu satu lagi juga ada tulisan saya yang saya sajikan bersama Kiai Agil tentang La ilaha illallah, di luar itu ada. Nah, satu lagi adalah yang kemarin saya sajikan di Bali, itu kasetnya juga ada di Bali itu mengenai ahli kanisah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli kanisah wal jamaah. Ahli kanisah itu adalah pengikut gereja. Kanisah itu kan gereja bahasa Arab. Wal jamaah, gereja yang maksudnya. Ahli kanisah wal jamaah itu pengikut gereja yang Ini mengapa sampai terjadi semacam ini? Lah, ini retrospeksi, introspeksi sekaligus kritikan untuk kita. Akibat mengapa terjadi teologi liberal yang tidak percaya seperti ini? Akibat gereja barat kurang berakar pada tradisi mula-mula. Akibatnya orang barat itu kalau metodologinya memang jempol. Saya sadar kekristenan maju karena metodologinya orang barat. Tapi metodologi yang bagus kalau nggak punya bahan, akhirnya bahan yang sedikit itu diolor-olor sampai kemana-mana. Ini kelemahannya. Nah, mestinya dipadukan. Gereja Timur itu memiliki bahan yang begitu kaya. Mestinya dipadu dengan gereja barat. Metodologi berpikirnya. Kenapa demikian? Sampai Yohanes pengarang Injil dianggap bukan pengarangnya. Karena kekurangan data. Jadi sekarang konkretnya begini. Salah satu ajaran fundamentalisme Kristen itu fundamentalisme biblik. Yaitu fundamentalisme Alkitabiah. Seolah-olah orang Kristen itu menganggap sinis terhadap data sejarah kalau itu bukan dari Alkitab.
Ini ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kekuatannya kita semua berakar pada Alkitab, betul. Tapi persoalannya, ada sesuatu yang terputus. Alkitab ini selesai ditutup dengan kitab Wahyu. Setelah itu langsung Luther, Calvin, Zwingli. 16 abad tuh kosong di mana isinya. Lah ini yang menyebabkan data ini kurang. Nah, gereja timur penuh. Petrus ketika dia selesai dari Yerusalem, dia pergi ke Antioquia, Syria. Dicatat dalam kisah para Rasul 15, tetapi juga dicatat dalam Galatia 2 ayat 2. Pasal 2, seluruh ayatnya sampai ayat 11. Di sana Petrus pergi ke Antioquia. Yang kita tidak tahu, muridnya Petrus siapa penerusnya? Muridnya Yohanes siapa? Untuk mengatakan bahwa Yohanes bukan penulisnya, kita harus tahu, cek and recheck data. Muridnya Yohanes namanya siapa? Ketika Bung Karno mati, di sana ada Ruslan Abdul Ghani, ada Soeharto, ada yang lain-lain, ada murid yang nakal, ada murid yang baik. Murid yang nakal salah satunya Soeharto itu. Sehingga negara kita sekarang kan kacau balau ini. 32 tahun Irian mau lepas, Aceh mau lepas, itu kan gara-gara Soeharto terlalu memonopoli duit negara. Sehingga Irian merasa diasingkan. Nah, tapi bagaimanapun juga ada kesinambungan. Karena yang namanya Ruslan Abdul Ghani kenal dengan Soekarno. Tapi kira-kira kalau Soekarno mati langsung ke saya, sambungannya dari mana? Lah ini yang menyebabkan celah-celah kekosongan ini, muncullah teologi liberal. Saya punya data bahwa memang Yohanes penulisnya. Pertama begini, jangan membayangkan murid-murid Yesus itu terlalu bodoh. Ini abad lampau kita mengatakan begini. Karena apa? Dulu orang berpikir, Yesus itu menguasai berapa bahasa coba? Kalau zaman dulu orang mengatakan, oh Yesus itu kan orang kecil di Nazaret, di Galilea. Tentu ya bahasanya hanya bahasa Aram. Ketika tahun 50-an ditemukan banyak keping-keping mata uang, surat-surat perdagangan yang ditemukan antara lain di penggalian Kapernaum. Koin-koin mata uang itu ditulis rata-rata dalam 3 bahasa. Itu berarti orang Galilea di sekitarnya mengerti 3 bahasa. Kemudian ditemukan surat-surat perdagangan di Gua Qumran tahun 1947. Di sana ditemukan misalnya surat Bar Kokhba, ternyata tertulis dalam bahasa Yunani. Berarti orang Yahudi waktu itu bisa juga bahasa Yunani. Dengan demikian kalau meragukan Yohanes karena dia tidak bisa bahasa Yunani, ini semua sudah diputuskan oleh penemuan data-data terakhir dari Qumran. Di Qumran tidak hanya bahasa Ibrani, tapi juga bahasa Yunani. Bahkan sedikit ada yang bahasa Latin dalam penemuan-penemuan itu. Lalu saya ditanya oleh seorang wartawan, kenapa Yesus itu muncul abad pertama di Israel, Pak? Tidak di Tanah Batak. Ada seorang pendeta lain yang diwawancarai, ini pendeta yang model tukang menyesatkan ini. Pokoknya beda pendapat dengan gereja saya, sesat. Dasarnya apa? Pokoknya sesat. Nah itu kalau gitu, anak TK juga bisa. Lalu ditanya begitu, model pendeta ini tanya begini. Ya itu kan hak prerogatif Allah, ya udah enggak usah wawancara, turu wae wis lek ngono. Saya ditanya begini, bukan saya merasa lebih pintar, enggak, tapi ini penting. Buktinya yang seperti ini. Ini kan terputus akhirnya. Harus dijawab ini, enggak bisa hanya dientengkan saja. Tiba-tiba nanti kalau enggak dijawab, suatu saat dia bingung, Anda tidak ketemu lagi di gereja, nanti ketemu di masjid nanti. Ya loh? Ini harus dijawab. Karena apa? Memang ini penting, kesinambungannya harus jelas. Bahwa murid-murid mengenal bahasa selain bahasa Ibrani. Itu dibuktikan misalnya. Ketika di kayu salib, inskripsi Yesus ditulis dalam berapa bahasa? 3 bahasa. Ada bahasa Ibrani dan Aram, 1. Bahasa Yunani dan bahasa Latin. Namanya Petrus itu siapa? Petrus 1. Simon 2. Kefas 3. Itu nama yang mewakili 3 bahasa. Dia disebut Kefa, bahasa Aram, artinya batu. Dia disebut Petrus, Petra, artinya juga batu. Simon itu nama aslinya. Jadi itu nama orang saja mewakili 3 bahasa. Kalau saudara melihat salib Katolik, tulisannya di sini INRI. Yesus Nazaret Rex Judaeum. Yesus Nazaret raja orang Yahudi. Tapi kalau saudara pergi ke Turki, saudara pergi ke Yunani, saudara pergi ke Rusia, tulisannya bukan INRI, tapi INBI. Yesus Nazaret Basilios Israel. Bahasanya Yunani. Ini persis dengan 3 yang di INBI salib.
Tapi kalau saudara lihat Jerusalem Cross, di sini ada tulisannya Ibrani, Yod, Yesua, Nun, Nosrim atau Hanosrim, Mem, Melek, Yod, Yehudim. Tulisannya di situ. Yang benar mana? Ketiga-tiganya benar karena di Injil Yohanes disaksikan ketika disalib 3 itu dimuat semuanya. Jadi ini perlunya data sejarah. Kalau di gereja timur itu lengkap. Misalnya setelah Yohanes mati di Pulau Patmos, siapa penerusnya? Ada. Tulisan-tulisan murid-muridnya Rasul itu sampai sekarang masih ada. Hanya salahnya saja tidak mau dibaca. Akibatnya kesimpulannya jadi ngoyo-woro kemana-mana. Itulah yang namanya tulisan bapak-bapak gereja atau patristik. Karena itu, sekarang misalnya Yohanes salah, Petrus bisa negur. Karena apa? Muridnya Petrus namanya Ignatius dari Antioquia. Dia menulis 7 suratnya yang menyaksikan bagaimana Injil Markus ditulis oleh Markus juru bahasa Petrus ketika ada di rumah. Dia menyaksikan bagaimana Yohanes ini menulis Injilnya dengan beberapa murid di padepokannya, jadi semacam pesantren Kristen gitu, di mana salah seorang sekretarisnya Yohanes itu namanya Presbiter Yohanes. Dan ketika Presbiter Yohanes menuliskan untuk Yohanes, bukan berarti karyanya Presbiter Yohanes, tapi tetap karyanya Yohanes. Karena apa? Karena seorang rabi tidak harus menulis dengan tangannya sendiri. Jadi urusan tulis-menulis tidak harus dengan tangannya sendiri. Contohnya, Ulangan pasal 34. Kalau itu yang nulis Musa dengan tangannya sendiri, semuanya, bagaimana Musa menulis tentang kematiannya sendiri? Ternyata penulisnya Yosua. Dan ini adalah sastra yang lazim pada zaman itu. Dengan kata lain, Rasul Yohaneslah penulis Injil Yohanes. Kemudian diceritakan oleh Irenaeus. Irenaeus itu bukan orang Jerman, Pak. Itu orang Timur Tengah. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi masih sambung. Irenaeus menulis. Waktu itu muncul bidat Kristen yang namanya Kerintus. Ajarannya ajaran Gnostik yang sekarang ini ditulis dalam kitab palsu yang namanya Injil Thomas yang kemudian dikutip oleh Anan Krishna itu. Yang sampai Yesus ke India itu. Yang kemarin saya sampaikan di sini. Itu diceritakan Kerintus ini suatu saat dulu itu ada tempat pemandian umum zaman dulu itu. Kemudian Rasul Yohanes dengan orang-orang Kristen sedang ngantri di situ mau mandi. Di situ tiba-tiba muncul Kerintus. Kerintus itu seorang bidat. Rasul Yohanes langsung berseru, murid-muridku, tinggalkanlah tempat ini. Karena si Kerintus, musuh kebenaran itu ada di dalam rumah ini. Saya takut-takut rumah ini akan runtuh karena kesesatan dia. Lalu orang Kristen itu lari. Itu tulisannya siapa? Irenaeus. Irenaeus menerima berita dari Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Tulisannya semua sekarang masih ada. Nah ini pentingnya kesinambungan sejarah ya. Itu bukan kitab suci. Ya, reading Bible, back to the Bible boleh. Sola Scriptura silahkan. Tetapi apakah Anda tidak terganggu? Setelah Petrus mati siapa penerusnya? Apakah Anda tidak terganggu? Siapa penulis Injil Yohanes? Kalau hanya Alkitab tanpa memperhatikan sumber sejarah di sekitarnya, akibatnya muncul teologi liberal yang tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Reaksinya gereja terhadap teologi liberal, pokoknya Alkitab. Ini standar kebenaran, yang lain keliru. Lalu kalau ada bukti begini, itu semua salah. Dasarnya apa? Pokoknya salah. Itu repot. Makanya itu saya sering kali saya anjurkan, gerakan saya di gereja, gerakan intelektual. Karena itu saya tidak punya jemaat. Saya tidak punya jemaat. Jemaat saya adalah jemaat studi. Ya jemaatnya Pak Pendeta ini, ya jemaatnya Katolik, ya jemaatnya Protestan. Karena apa? Kedatangan kami adalah untuk memberi wacana intelektual. Menjawab persoalan-persoalan semacam ini. Ini tentu tidak ada di katekisasi kan ini. Ini tidak ada. Yang begini ini memang problem yang sedang ada di depan gereja. Nah, cerita yang digambarkan Irenaeus Ignatius itu menggambarkan apa? Gereja mempertahankan ajaran Kristus dengan cara apa? Diterus sampaikan tanpa putus. Karena itu, Kerintus, hakmu mengajar apa?
Kamu itu dari siapa? Wong kamu ndak mengenal Kristus. Lah kalau kami Ignatius, kami muridnya Petrus. Kami Markus, kami muridnya Petrus. Kami Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Loh kok anehnya tulisan-tulisan yang bermacam-macam ini kok bisa sama? Padahal nggak pernah janjian. Lah inilah justru keajaiban Roh Kudus berkarya di sini. Kepelbagaian di dalam analisis, di dalam pola pewartaan tidak mengurangi nilai kesamaan dalam ajaran Injil. Ini bisa dijawab. Nah, terus terang Pak Wasian nggak pernah baca ini. Karena itu moga-moga dia dengar saya ceramah sekarang ini. Supaya dia bisa mengkoreksi pandangannya. Yang kedua, mengenai Nabi Muhammad sudah diramalkan dalam kitab Injil. Itu sudah lama itu yang begitu-begitu itu. Tapi ya, boleh-boleh saja nganggap begitu asal ilmiah. Sebab persoalannya ini tidak ilmiah lagi. Saya tidak memojokkan Islam, tidak. Saya bicaranya kitab suci saya sendiri. Alkitab di Yohanes pasal 14 sampai 16 itu, penghibur itu bahasa Yunaninya parakletos. Misalnya di Yohanes pasal 15 ayat 26, jikalau penghibur datang, yaitu parakletos. Parakletos itu artinya pembela, penghibur, penolong. Kemudian oleh beberapa orang Islam, ayat itu diganti jadi periklitos. Periklitos itu artinya terpuji. Terpuji itu bahasa Arabnya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Karena itu dia yang terpuji, periklitos itu bahasa Arabnya Muhammad. Lalu dikutip-kutip lagi, ini bahasa Suryaninya Munahemna. Munahemna itu bukan Muhammad, Munahem itu adalah pembela. Makanya ada Menahem Begin. Itu kan ada tokoh Israel Menahem Begin, itu artinya sang pembela. Jaksa dalam bahasa Ibrani itu Menahem. Jadi Menahem tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Ini persoalannya. Dan yang kedua, ayat itu sudah jelas. Dunia tidak melihat dia. Karena dunia tidak bisa melihat dia, maka jelas Roh Kudus yang dimaksudkan itu bukan makhluk yang bisa dilihat. Lah seluruh dunia pada zaman Muhammad itu hidup bisa lihat dia. Berarti dia bukan parakletos itu. Lalu dikatakan parakletos itu keluar dari Bapa. Yohanes pasal 15 ayat 26, jikalau penghibur datang, dia yang keluar dari Bapa. Muhammad tidak keluar dari Bapa. Dari Allah Bapa, Muhammad keluar dari ibunya. Namanya Siti Aminah. Tidak keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa itu firman-Nya Bapa. Dan firman-Nya Bapa itu adalah Yesus yang pertama. Dan yang kedua, Roh Kudus keluar dari Bapa. Artinya itu ketritunggalan Allah. Apapun caranya, ini cara-cara yang tidak fair. Jadi jelas itu bukan Muhammad, tapi itu Roh Kudus. Saya kira jawabannya itu. Masih ada lagi satu saja ya. Loh kok ada dua? Ya boleh satu-satu saja. Boleh satu-satu saja. Silakan. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alex Pati. Saya berasal dari GPIB Maranatha. Pada kesempatan ini, sebenarnya saya membawa 5 pertanyaan. Tapi Pak Bambang tadi sudah membatasi 1. Maka saya akan pilih 1 saja. Pertanyaan saya, sebelumnya saya mohon maaf. Karena pertanyaan saya pada saat ini tidak berkaitan dengan apa yang Bapak Bambang sampaikan, tapi saya yakin bahwa pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang up to date dan sering menjadi pro kontra di antara orang Kristen sendiri maupun di antara orang Kristen dan orang Islam. Yang hendak saya tanyakan adalah mengenai hukum haram. Kita tahu kalau kita baca dalam Ulangan 14 ayat 3 sampai ayat 21, maka kita akan mengetahui bahwa dalam ajaran agama Yahudi itu ada binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan. Kemudian kalau kita lihat pada Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai ayat ke-16, maka kita bisa menangkap kesan bahwa apa yang diharamkan oleh kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan tadi,
itu disahkan oleh Tuhan sendiri untuk kita makan. Nah, bukankah ini sering menjadi suatu bahan yang sering diperdebatkan di kalangan Kristen sendiri, yaitu Kristen Protestan dan Advent yang tidak makan hal-hal yang haram tersebut. Jadi saya mohon penjelasan dari Bapak Bambang Nursena, bagaimana pandangan Bapak atau bagaimana pandangan Ortodoks Syria mengenai hal ini. Apakah mengikuti kitab Taurat yang juga hampir sama dengan Al-Quran, ataukah mengikuti ketentuan dari Perjanjian Baru? Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Kitab Ulangan pasal 14:3 sampai 21 itu mengulangi apa yang ditulis dalam kitab Imamat pasal 11 tentang binatang-binatang yang ditentukan tidak boleh dimakan bagi hukum atau syariat Nabi Musa. Ketika Kristus datang, di situ Kristus memperbarui hukum ilahi itu. Dengan kata lain menggenapi hukum ilahi, dan di sana dikatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tapi yang keluar dari hatimu itu yang menajiskan. Karena apa? Kenajisan spiritual, kenajisan moral itu lebih parah ketimbang sekedar makanan. Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai 16 itu menceritakan pengalaman Petrus. Ketika Petrus menerima penampaan, karena apa? Petrus itu saking striknya pada hukum Taurat, dia ragu-ragu. Dia diutus mengabarkan Injil kepada seluruh dunia, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tiba-tiba dia harus membaptis Kornelius yang bukan orang Israel, yang makanannya saksang, babi, kemudian rica-rica. Oh, jadi dia mikir lah, ini gimana nanti kalau saya bertamu di sana, saya harus makan makanan-makanan haram itu. Kulit itu adalah profesi haram bagi orang Yahudi. Makanya di Yahudi tidak ada wayang. Karena wayang itu profesinya haram, itu memegang kulit yang sudah diinapkan, itu haram bagi orang Yahudi. Nah, itu kemudian Tuhan memperingatkan Petrus, Injil ini universal, tidak bisa dibatasi dengan Yudaisme tok, tidak bisa dibatasi dengan Israel tok. Suatu saat kamu akan menemui orang Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, tradisinya berbeda, makanannya berbeda. Bagaimana kamu harus batasi ini? Petrus dikatakan yang dihalalkan Allah jangan kamu haramkan. Petrus kemudian membaptis Kornelius, makan bersama dengan Simon si penyamak kulit, dan Injil disebarkan. Nah, persoalannya kalau orang Islam punya pandangan babi haram, ya silakan. Kalau bagi orang Kristen, alasannya orang Kristen tidak lagi memelihara Taurat. Karena semua yang di Taurat itu berlaku untuk akhir zaman. Loh, di Islam kan ada itu yang namanya ayat yang nasik dan mansukh, yang dibatalkan dan diperbarui dengan yang baru. Kalau sekarang umat Islam mengharamkan babi, kenapa makan onta? Kenapa makan cumi-cumi? Kenapa makan belut? Loh, belut nggak boleh menurut kitab Taurat. Cumi-cumi nggak boleh dimakan. Makanya restoran Cina tutup semua itu. Seafood itu tutup semua itu. Nah, ini Yahudi. Bahkan saya mungkin lebih advent. Saya nggak makan cumi-cumi, tanya Pak David. Karena haram, karena kulit saya nggak tawar. Jadi persoalannya ada kalau Tuhan itu mengizinkan setiap zaman berbeda, ya itu tidak bisa kita paksakan. Zaman Musa memang tidak boleh, tapi kenyataannya zaman Yesus boleh, ya ikuti yang boleh saja. Gitu loh. Bahwa pada kandangan orang Islam kami memelihara Musa, memelihara Taurat Musa. Apa benar wong masih makan cumi-cumi kok? Unta nggak boleh dimakan loh, karena kukunya belah di kitab Imamat. Kemudian juga belut nggak boleh dimakan, lele nggak boleh dimakan orang Yahudi. Itu nggak masuk jadwal kosher bagi orang Yahudi yang boleh dimakan. Lele nggak boleh dimakan, termasuk lele dumbo juga nggak boleh. Sejenis itu, pokoknya nggak boleh dimakan. Kenapa Islam makan? Nah kalau gitu ya jangan dipersoalkan dong. Itu karena memang syariatnya beda-beda gitu aja lah. Lah bagaimana sikapnya gereja Ortodoks Syria? Kalau saudara pergi ke rumah-rumah orang Kristen Syria, memang di sana tidak ada babi. Karena orang Kristen Syria sadar di mana mereka berada. Jadi Kristen Syria, Kristen Koptik yang di Timur Tengah itu semboyannya bukan karena halal haram, tapi semboyannya setiap makanan itu adalah tahir. Roma pasal 14 ayat 20.
Tetapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya yang lain jadi tersandung. Kalau saudara masak saksang di rumahmu, tetanggamu muslim Pak Haji, dia tidak mau makan semeja dengan Anda. Disitulah kesempatan Anda untuk berkomunikasi, bersaksi, tertutup. Pilih makanan atau pilih Injil. Nah, pilih Injil ya sudah, jangan dimakan. Tapi kalau kepingin Pak, masuk ke restoran Cina gitu loh. Jadi enak saja kita ini. Orang Kristen Syria makan itu. Di Australia, kan ada gereja Syria di sana. Makan kalau di Australia. Tapi kalau di Damaskus, ya jangan makan. Nanti kita menimbulkan batu sandungan bagi tetangga kita. Lain lagi nih kalau orang-orang Ambon, kelakuan Batak, kelakuan Manado, bikin gereja di Jawa, kemudian potong RW di kampung Muslim, itu rusak ini. Kalau di sini ini akibatnya apa? Tetangga sekitar, oh jangan bergaul dengan orang itu. Kenapa? Itu jenggong nanti makanannya asing. Lah ini yang seperti ini. Jadi persoalannya bukan soal halal haram. Persoalannya adalah bisakah kita menempatkan diri demi Injil di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau saudara merasa saudara mulai tersandung, jangan makanlah. Makan yang lain saja. Pak Yusuf Roni itu kan punya tamu banyak dari IAIN yang mengajar di ACT-nya. Saya pas di sana memberi kuliah tamu di Pak Yusuf. Pak Bambang yang bagian ini menyambut tamu-tamu kami dari IAIN. Pak Yusuf di mana? Saya masih ada ini acara. Ya sudah, saya datang. Saya sampaikan ke sana. Tapi syarat loh Pak Yusuf apa? Masakannya harus steril, nanti saya yang disalahin. Oh ya, boleh. Terus saya bilang, mari Pak. Dari IAIN datang. Oh ya, silakan. Ini makan dulu makan siang ini. Ini dijamin steril Pak ini. Steril apa? Oh, kami percaya kalau yang menyajikan Pak Bambang dengan Pak Yusuf, kami percaya pasti steril. Makan begitu lahapnya. Di situ kita ngobrol. Kalau pandangan Kristen tentang hak perempuan bagaimana? Kalau pandangan Kristen tentang dosa bagaimana? Nah, di situ kan ada komunikasi. Coba kalau misalnya Anda pakai saksang di situ. Ya, terima kasih Pak. Dingin dia. Habis ngajar pulang, bahkan nggak mau ngajar lagi. Siapa yang rugi? Jangan gara-gara makanan yang lain kita korbankan. Orang Jawa menyebut namanya kawulo telih. Kawulo telih itu dia tidak ngawulo kepada Tuhan, tapi ngawulo pada perutnya. Lah yang begini ini bahaya. Saya kira Paulus paling realistis. Kalau engkau katakan takut dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, katanya di dalam 1 Korintus 8, kita tahu tidak ada berhala di muka bumi ini dan tidak ada ilah lain kecuali Allah. Karena itu masuk ke pasar, masuk aja beli makanan apa saja, asalkan dikuduskan dengan ucapan syukur dan doa. Saya kira ini lebih masuk akal, saudara-saudara. Lah soal Advent bagaimana? Ya, maunya Advent itu sebetulnya kembali kepada aturan-aturan dari perjanjian lama. Tapi sebetulnya kalau memang Advent begitu, mestinya Advent juga lebih strict lagi memelihara. Mestinya Jumat sore sudah tidak boleh kerja dia. Karena itu sudah masuk hari Sabat. Lah Advent itu kadang-kadang kurang pas gitu loh. Di satu pihak dia mau menuruti hukum Taurat yang tidak dibatalkan oleh Kristus. Tapi di pihak lain, hitung-hitungan waktunya nurut orang Barat. Kalau menurut orang Timur, ya Advent jangan pakai penanggalan Masehi dong. Itu kan penanggalan Barat. Dan waktunya waktu matahari. Penanggalan Sabat itu kan penanggalan bulan. Dan itu hari Yahudi itu diawali pada jam 6 sore, bukan jam 6 pagi. Jadi itu menurut saya Advent itu separuh Yahudi, separuh Kristen. Kalau mau jadi Yahudi, Yahudi sekalian, Kristen sekalian gitu. Tapi ya kita boleh beda pendapat, tidak apa-apa. Mungkin saya salah, tapi kalau misalnya saya salah ya saya minta maaf, itu aja lah. Katanya Gus Dur gitu aja kok repot. Di Bali saya ditanya, Pak boleh nggak kita orang Kristen mengucapkan salam? Tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat sekali. Kalau di sini boleh. Menurut saya salam itu wajar. Salam itu kan dibaca begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi engkau sekalian warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan berkatnya. Itu artinya gitu aja. Syekh Al-Adjar yang namanya Mahmud Saltut ketika menyambut Bung Karno, ketika Bung Karno menerima gelar Doktor Honoris Causa
di bidang ilmu filsafat di Universitas Al-Azhar. Saya punya teksnya itu. Karena saya lagi nulis buku tentang Bung Karno sudah selesai. Yang insya Allah akan diberikan kata pengantar oleh Presiden Gus Dur. Itu beliau mengatakan begini. Ketika menyebut Bung Karno, salamnya begini, dibalik sedikit. Salamallahu alaikum, salamallahu alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Dibalik. Jadi assalamuallahu alaikum, salamallahu alaikum, salam Allah, sejahtera Allah atas engkau sekalian dan berkatnya dan rahmatnya. Bukan rahmatullah tapi salamallah warahmatuhu wabarakatuh. Kalau saudara pergi-pergi naik taksi lah itu di Yordan, di Libanon sana, begitu nanti Anda mengucapkan terima kasih kan, ma'asalam, ma'asalam ilal liqa. Ma'asalam itu artinya apa? Salam bersama engkau. Ma'asalam, salam bersamamu. Kadang-kadang orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam ma'akum, wa ma'akum salam. Itu. Jadi tidak ada alaikum, alaikum itu atas engkau. Ma'akum bersama engkau. Ma'asalam, salam bersamamu. Itu gitu. Orang Kristen di Palestina, dia mengucapkan misalnya Allahumma ak, Allah beserta engkau. Di Syria orang Kristen mengucapkan assalamualaikum, Islamnya juga waalaikumsalam. Tapi di Indonesia kok jadi lain? Nah, karena di Indonesia bahasa agama sudah mantra. Hanya setibanya enggak apa? Harus mengucapkannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enggak ada yang mengucapkan salamallahu ma'akum warahmatuhu wabarakatuh. Enggak ada. Karena apa? Bagi orang Arab itu ucapan sehari-hari. Kayak orang Indonesia gini, sampai ketemu ya Tuhan memberkati, kira-kira gitu loh. Kalau Islam ya gimana apa kabar, Tuhan memberkati, sampai ketemu ya gitu. Atau rasbah habis beras makan gabah, orang Batak gitu. Ya itu ucapan sehari-hari gitu. Tapi karena sudah menjadi semacam bahasa ritual, diubah pun tidak boleh. Dan lalu ditanya, boleh nggak Pak mengucapkan itu? Kalau saya gampang aja, takonono dhisik. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum boleh apa enggak Pak Kiai? Pak Agil boleh ucapkan saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau Jainuddin Amjad, boleh nggak mengucapkan? Nggak boleh. Nggak boleh, itu haram. Ya jangan diucapkan, gitu aja. Gitu aja kok repot. Jadi tergantung kamu mau apa sekarang. Diucapkan, boleh saya ucapkan. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Saya kira itu saudara-saudara, terima kasih. Satu aja, boleh ya. Satu aja. Ini jadi seminar ini. Terima kasih Pak, terima kasih betul, terima kasih banyak Pak Bambang. Kebetulan saya dari Madura Pak, dari Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang, nama saya Sugi. Dan berita acara siang hari ini kami temukan pada jam 11 malam di Lembah. Saya langsung istri saya, dan saya telepon semua hingga kami bisa berdua ini. Dan alhamdulillah katanya, aku menerima satu support mental atau teman kami dari syukur kepada Tuhan di mana yang hari ini cukup menerima berkat luar biasa. Satu hal Pak yang ingin saya katakan lagi bahwa mungkin salahku anak peserta ini kalau tidak yang mintakan dari Probolinggo, Bapak adalah sebagai pujangganya atau pujaan, kami adalah mungkin salah satu yang tak kalah juga dengan si itu begitu Pak. Karena kami juga memiliki beberapa buku-buku dari Bapak yang juga semua kami baca satu begitu karena itu sebagainya. Mungkin sangat yang tertarik terhadap pribadi nama Bambang Ima. Oleh karena itu kesempatan ini pada satu pertanyaan bagi saya yang membutuhkan penjelasan yang dari Bapak dan harapan saya Bapak akan mampu bisa menjelaskan dari apa yang saya ingin tanyakan. Begini Pak, saya mengikut Kristen adalah lebih daripada tahun 76 awal begitu dan kegiatan itu kami tetap biasa. Tapi pada tahun 92 iman kami pernah goyah dengan adanya serangan, yaitu dikatakan bahwa Kristen itu adalah menyembah tiga Allah begitu. Perlu diketahui bahwa Madura adalah sebagai Serambi Mekah Timur Pak begitu Pak, salah satunya. Serambi Mekah Timur. Iya Timur Pak begitu. Nah oleh karena itu wajar kalau saya pada waktu itu goyah, bahkan sampai dibantu oleh para bapak pendeta dan penatua, tapi semuanya saya tolak itu karena dasar saya alasannya sederhana Pak, karena dasar saya perlu dimaklumi dengan keterbatasan dan keawaman saya bahwa saya tidak mau dibimbing dengan secara kekristenan karena saya hanya menuntut satu, wajar kalau semua Kristen menyatakan Yesus itu oke, yes, hebat dan sebagainya.
Itu wajar. Saya tidak mau. Saya minta dijawab oleh justru di luar kekristenan. Bahwa Kristen itu baik. Memang betul. Diakui dan lain sebagainya. Itu tuntutan saya pada Pak Pendeta saya dan petua-petua jemaat waktu itu. Nah, akhirnya itu tidak mendapat jawaban. Saya diberi kubu yang banyak, tetapi semuanya tolak. Karena saya hanya membutuhkan jawab di luar kristenan saya. Nah, kembali lagi, syukur alhamdulillah bahwa saya juga memiliki sebuah Al-Quran yang dengan terjemahan, ada terjemahan bahasa Indonesia. Di situ terdapat di dalam surat Al-Anbiya, di antaranya semua dari ayat pertama sampai terakhir, di situ saya tertegun melihat beberapa kalimat-kalimat itu. Di antaranya bahwa tidak pun temukan dalam istilah Allah itu adalah saya. Tetapi di situ menyebutkan bahwa selalu dengan dikatakan kami. Jadi disinilah keterbatasan dan keawaman saya dengan kemampuan saya yang sangat rendah dan sederhana itu, maka saya tangkap bahwa mungkin inilah jawaban dari Tuhan bagi saya. Sehingga disitulah saya mengartikan kalau memang Allah menurut mereka adalah satu dan katanya menurut dia adalah das, tidak berubah, satu-satunya adalah satu, kemana-mana pun tetap satu, maka mengapa dia tidak mengatakan saya? Jadi terjadi perbantahan di dalam waktu saya membaca itu. Nah, pertanyaannya? Iya, pertanyaannya begini. Mengapa di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan kepada jemaatnya sendiri bahwa sudah ada penjelasan yang sedemikian itu, kok tidak dengan istilah saya, tapi dengan kata kami. Jadi kami di sinilah kami kembali menjadi orang Kristen kembali dan mendapatkan satu kekuatan iman di dalam kekristenan. Apalagi tadi sudah cukup jelas khotbah Bapak yang begitu memberikan dorongan kepada saya. Nah, ini kami mohon penjelasan sejauh mana Al-Quran itu sendiri kebenarannya dalam arti pengertiannya Pak. Kalimat-kalimat tentang Allah dan Trinitas itu. Demikian mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mengenai istilah kami dalam kitab Al-Quran itu memang di dalam bahasa Ibrani juga kami atau kita, an-nahnu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab nahnu. Itu sebenarnya di dalam sastra Timur Tengah, sastra Ibrani dan sastra Arab itu namanya pluralis majestatikus, artinya jamak kebesaran. Jadi jamak kebesaran itu kalau di Indonesia mengenal yang namanya jamak kehormatan. Hormat kami kalau menulis surat. Tapi ini konteksnya berbeda. Kalau di sastra Timur Tengah itu jamak kebesaran. Artinya memang itu bisa untuk menjelaskan bahwa Allah itu satunya lebih daripada sekedar kesatuan matematis. Tapi kesatuan yang besar, kesatuan yang melebihi daripada kesatuan yang dikenal. Sehingga di dalam diri Allah itu barangkali bisa digambarkan ada unsur kekayaan yang tidak bisa disederhanakan. Tetapi untuk menunjuk bukti langsung saya kira itu terlalu jauh. Hanya kalau Allah itu satu dan satunya berbeda dengan kesatuan kita, kenapa kita sulit memahami bahwa dalam diri Allah itu satunya tidak seperti satunya batu, satunya matematik, tapi kesatuan yang lebih kaya. Dan yang kita gambarkan tadi dengan ketritunggalannya, Allah sebagai wujud atau eksisten, Allah sebagai firman, dan Allah itu sebagai roh, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang tidak lain adalah Allah yang esa. Untuk lebih lanjut saudara-saudara bisa sebetulnya pertanyaan ini saya tulis dalam buku ini, La ilaha illallah. Ini tulisan ini pernah saya sajikan dalam seminar bersama Ki Haji Agil Zat. Yang ini memang tidak setiap orang kiai bisa diajak diskusi dan dialog, tapi yang bisa diajak supaya minimal ketika kita saling memahami kita tidak dipensi untuk berdoa. Soal orang ini mengenal kebenaran saya kira urusan Tuhan sendiri. Sekiranya saudara kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini dan sore nanti saya masih berdiri ini untuk menyampaikan makna Tuhan bagi Kristus, yaitu Lord Jesus Christ, Adonai Yeshua HaMashiach, Ar-Rabbi Yeshua Al-Masih. Apa makna Tuhan? Apa beda Tuhan dengan Allah secara gramatikal? Apa maknanya kita menyebut Tuhan Yesus? Beda kalau kita menyebut Tuhan Allah. Dan terusnya karena ini penting itu menjadi seri ramai adah yang ketiga dan sore 5. Mari kita berdoa. Bisabi wa nihil kudusillah wakid demi nama Bapa, Putra dan Kudus Allah yang Maha. Bapa kami dan Yesus kedatang memberi syukur dan terima kasih atas bertuhan itu besar hingga kami boleh bersama di tempat ini untuk mengagungkan nama Tuhan bila kami sudah sekarang dengan teman Tuhan. Doa yang sudah ditanam dan disiram
Tuhan memberikan pertumbuhan pada firman ini. Tuhan, biarlah jadikan hati kami sebagai tempat yang subur bagi firman Tuhan. Sehingga firman tidak jatuh di tempat yang berbatu-batu, tapi firman-Mu tumbuh di atas hati kami yang siap menerima sabda-Mu. Kami berdoa untuk gereja ini, Bapak Gembala Sidang, Pak Supii, kepada Pak David, keluarga, kepada kerabat pelayan, song leader, semua singer, kami berdoa semua majelis kiranya Tuhan lengkapi untuk pekerjaan Tuhan yang besar itu. Agar Surabaya diberkati lewat gereja ini. Agar Indonesia diberkati lewat pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk Presiden Gus Dur, Wakil Presiden Megawati, para menteri, para pemimpin negara, para pemimpin daerah. Tuhan berkati semuanya. Kami bisa menciptakan suasana aman damai di negeri ini. Dan kami bisa saling hidup dengan yang lain dengan penuh keratan dan persahabatan. Hindarkan kami segala macam bencana, berkati bangsa ini, berkati kota ini, berkati rumah ini, dan berkati masing-masing kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.